Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Juragan Matematika. Nih, kita untuk mengisi waktu luang kita belajar materi operasi pecahan. Mana operasi pecahan ini momok ya, biasanya baik itu tingkat SD, SMP, SMA masih banyak sekali yang belum paham secara konsep maupun kegunaannya. Terkadang sudah tahu caranya, tapi pas menggunakannya bingung digunakannya kapan. Nah, jadi baik di sini saya bahas ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, pada pecahan itu misalnya bentuknya 1/3. Nah, yang atas itu dikatakan pembilang, sedangkan yang bawah itu dikatakan penyebut. Misalnya ditambah 2/5. Nah, jika bawahnya ini belum sama, harus disamakan terlebih dahulu. Jadi pada penjumlahan, penyebutnya harus sama. Atau lebih mudah bahasa kita yang bawahnya harus sama ya. Jadi ini yang satunya 3, yang satunya 5. Jadi belum sama, harus kita samakan. Nah, jadi ini hasilnya 3 kali 5. Nah, ini ya, ini dikalikan. Dikali 3 kali 5 itu 15. Terus yang atas dikali silang saja. 1 kali 5. 5. Tanda hubungnya tambah. 2 dikali 3. 6. Nah, jadi ini hasilnya adalah 11/15. Nah, jadi begitu. Bawahnya harus sama terlebih dahulu, baru bisa dioperasikan. Nah, ini dikali silang. Oke. Nah, pada pengurangan juga begitu. Misalnya soalnya 2/3 dikurangi 1/4. Nah, bawah ini kan belum sama ini. Jadi harus kita samakan terlebih dahulu. 3 dan 4. Jadi 3 kali 4 hasilnya adalah 12. Nah, untuk yang sebelah kiri 2 dikali 4 8. Ingat kita kali silang. Dikurang 1 dikali 3 3. Berarti ini sama dengan hasilnya adalah 8 dikurang 3 5/12. Nah, oke. Begitu ya. Terus kita geser sedikit untuk perkalian. Nah, kalau perkalian kita operasikan saja secara langsung. Misalnya 2/5 dikali 1/3. Nah, ini boleh atas sama atas, bawah sama bawah. 2 dikali 1, 2. 5 dikali 3, 15. Oke. Begitu ya kalau pada perkalian. Nah, kalau pada pembagian, ini misal soalnya 2/3 dibagi 1/4. Nah, operasi ini harus kita ubah terlebih dahulu. Menjadi apa? Yang menjadi perkalian. Kita ubah bentuk soalnya. Di 2/3 dikali 4/1. Oke, gak kurang nampak ya. Oke, begitu. Jadi ini hasilnya adalah atas sama atas, bawah sama bawah. 2 kali 4 8, 3 kali 1 itu 3. Oke. Jadi ditekankan sekali lagi pada operasi pecahan ini penjumlahan dan pengurangan atas dan bawahnya harus sama. Bawahnya harus disamakan terlebih dahulu ya. Jadi yang bawah ini harus sama terlebih dahulu, baru bisa dioperasikan. Ini 3, ini 5. Kan nggak sama. Jadi cara menyamakannya kalikan saja. 3 kali 5, 15. Pengurangan juga begitu. Ini 3, ini 4. Jadi harus sama terlebih dahulu. 3 kali 4, 12. Nah, kalau perkalian, atas sama atas, bawah sama bawah. 2 kali 1, 2. 5 kali 3, 15. Kalau pada pembagian, nah ini dibalik aja dulu. 2/3 dibagi 1/4 menjadi 2/3 dikali 4/1. Jadi operasinya ini diubah ke bentuk perkalian. 2 kali 4 8, 3 kali 1 itu 3. Nah, selanjutnya banyak yang sudah tahu konsep dasarnya, terkadang lupa gimana cara menggunakannya. Kita bahas terkait aplikasi kegunaannya ya. Oke.
Nah, di aplikasi kegunaannya ini, saya berikan contoh itu terkait di materi induksi matematika. Induksi matematika, ya. Karena ini materi SMA biasanya. Nah, ini materi induksi matematika. Tadi kita sudah belajar konsep pecahan. Nah, misalnya begini ya, yang sering jadi momong itu misalnya 2 per K ditambah di sini misalnya 3 per K tambah 1. Nah, banyak sekali yang bingung bagaimana cara menyederhanakan bentuk ini atau untuk bisa dioperasikan. Nah, tadi kan kita sudah belajar operasi pecahan. Jika menemukan bentuk seperti ini, bawahnya harus sama terlebih dulu. Satunya K tambah 1. Ini kan berbeda. Jadi cara menyamakannya bagaimana? Ya kita kalikan langsung. Berarti yang bawahnya adalah hasilnya kalinya adalah K dikali K tambah 1. Nah, begitu. Mudah bukan? Jadi yang bawahnya kita samakan. Cara nyamakan cukup kalikan saja langsung. K dikali K tambah 1. Nah, yang sebelah kirinya berarti di sini kali silang tadi ya. Tadi kali silang 2 dikali K tambah 1. Berarti 2 dikali K tambah 1. Nah, tanda hubungnya tambah. Nah, yang sebelah sana 3K. Nah, bentuk ini bisa kita lanjutkan ya. 2 dikali K tambah 1. 2 dikali K, 2K ditambah 2 kali 1, 2 ditambah 3K. Nah, sedangkan bentuk bawahnya K dikali K menjadi K kuadrat, K dikali 1, nah, tambah dengan K ya. Jadi ini bisa lagi kita sederhanakan. 2K ditambah 2 ditambah 3K. Ini ibaratnya kamu punya 2 apel ditambah 3 apel. Jadi ada berapa apel yang kamu punya? Ya 5 apel. Nah, apelnya itu kan K per K kuadrat ditambah K. Nah, ini sebenarnya bisa lagi kita sederhanakan ya. Kita kembalikan ke bentuk awal. Tapi kita di sini hanya bahas bagaimana aplikasi kegunaannya. Jadi tadi kita sudah belajar saat penjumlahan dan pengurangan bawahnya harus sama. Jadi di sini ya terkadang dipakai. Konsepnya kita tahu, ini aplikasi kegunaannya. Oke, mungkin untuk hari ini sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa tinggalkan like-nya, komen, dan tentunya di subscribe. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali.